Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya mempunyai sahabat dan beliau ini dulu juga sahabatnya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Bapak Abdul Malik Ghulamir Rasul. Beliau berasal dari Pakistan, tapi sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Beralamat di Radio Dalem. Sepanjang yang saya tahu tentang Pak Malik ini, manusia yang luar biasa. Pertama, betul-betul dia adalah manusia. Manusia dalam bahasa Arab disebut insan. Insan, kata benda, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, akrab, intim, saling menyempurnakan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Lah sosok Pak Malik ini yang saya tahu orang yang sangat humanis dan bergaul dengan baik, harmonis, selalu tersenyum, menghormat tatamu, hormat teman. Walhasil beliau bisa dikatakan contoh insan yang ideal. Manusia yang betul-betul insan, diciptakan oleh Allah sebagai penguasa di muka bumi ini, khilafah fil ard, penguasa di muka bumi yang betul-betul bisa menjalankan, membangun, mewujudkan harmonisasi satu sama lain di antara kita semua. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia sebaik-baiknya sosok makhluk adalah manusia. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Huwallazi ja'alakum ma fil ardi jami'an. Semua yang di muka bumi ini, air, matahari, bulan, angin, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat, semua disiapkan oleh Allah untuk kepentingan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus betul-betul berupaya menjadi manusia bertanggung jawab yang menjadi mandataris Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sudah barang tentu kita harus berusaha mengupayakan menjadi sosok manusia yang sempurna. Pertama, manusia ini harus cerdas. Kita harus cerdas. Allah memberikan kekuatan kepada kita namanya al-quwwatun natiqah, the power of intellectual, the power of intelligence, yaitu otak. Adanya di otak. Otak kita manusia ini terdiri dari ratusan ribu titik elektrik yang kalau kita pelihara, kalau kita bangun dengan baik, maka kita akan menjadi orang sangat cerdas dalam memahami alam semesta ini, bahkan memahami diri kita sendiri. Dengan otak kita, kita menjadi makhluk yang sempurna memahami alam semesta ini dan memahami lingkungan kanan kiri kita ini. Itu namanya al-quwwatun natiqah. Berpikir dengan logik,
berpikir dengan objektif, menggunakan premis-premis minor, premis-premis major, kemudian konklusi yang positif. Itu akal yang sehat, akal cerdas, yang bisa mengetahui kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Yang bisa mengetahui kebenaran adalah orang berilmu, orang yang berpikir dengan otak yang cerdas, dengan otak yang logis. Itulah orang yang akan mencapai kebenaran. Kebenaran apapun, di bidang apapun, harus dengan berdasarkan logika ilmu pengetahuan. Nah, Pak Malik ini sosok orang cerdas, berilmu. Saya sering berdiskusi dengan beliau. Ternyata ilmunya luas, cerdas, mampu memahami kondisi situasi negara Indonesia maupun secara internasional dunia, baik dari sisi budaya, politik, ekonomi, sosial. Berbicara sangat fasih tentang situasi politik dunia, terutama Indonesia. Juga beliau sangat paham. Saya juga kagum itu. Yang kedua, manusia diberi al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea, yang adanya deliver, tempatnya deliver. Itu isinya apa? Isinya dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, seorang manusia pasti mempunyai keinginan atau ambisi, derajat, kedudukan, status, pangkat. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau nafsu ghadabiyah ini dimanage dengan baik, dengan benar, niat yang baik, cara yang benar, tujuan yang ideal, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah, cita-cita yang luhur. Nabi Muhammad contohnya, seorang mempunyai himmah yang besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang punya himmah besar, tidak mau kalah, tidak mau menyerah. Pernah suatu ketika diberi nasihat oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwah, kamu itu terancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Saya khawatir kalau kamu nanti terbunuh. Nabi jawabnya tidak malah takut, malah jawabnya, wallahi law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti berdakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Itu contoh sosok yang punya himmah. Dan lain-lainnya, para sahabat, para aulia, Bung Karno, Presiden Soekarno, proklamator negara Republik Indonesia, punya cita-cita, punya kemauan, keinginan yang sangat mulia, harus merdeka. Indonesia ini harus merdeka, melawan penjajah Belanda dan Jepang. Padahal punya apa Soekarno waktu itu? Tidak punya uang, tidak punya senjata canggih, tidak punya teknologi. Satu yang dia punyai, yang beliau punyai, Bung Karno seorang punya himmah yang tinggi, himmah yang besar. Yang kedua, nafsu syahwatiyah, ingin sukses, ingin kaya, konglomerat, namanya nafsu syahwatiyah, ingin hidup senang. Kalau kita manage nafsu syahwatiyah ini dengan niat yang baik, cara yang benar, tujuan yang mulia, maka namanya azimah. Bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Saya yang jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya akan berbuat banyak, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, dan seterusnya dan seterusnya. Sedekah, jariyah, infak, hibah, wakaf. Itu namanya azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu. Makarim
Kemuliaan bisa diraih dengan azimah yang kuat. Sosok Pak Malik ini saya tahu persis. Orang punya himmah yang besar, tegar, kokoh, dan punya azimah yang kuat. Sehingga tidak pernah berhenti, tidak pernah mengalah, tidak pernah mundur, selalu melihat ke depan dengan percaya diri, thiqah al-nafs, self confident, very confident, percaya diri. Sehingga Pak Malik ini memberikan contoh kepada anak-anaknya, putra-putranya dengan contoh yang baik. Manusia tidak boleh putus asa, minder, kecil hati, baik dalam mengejar keinginan yang bersifat himmah ataupun azimah. Itu ada yang deliver. Manusia juga yang paling mulia, pemberian dari Allah kepada manusia adalah qalbu. Qalbu itu apa? Nafkah Rabbaniyah, illumination dari Allah, direct illumination from Allah. Tempatnya iman, bertakwa, ridho, bersyukur, mahabbah, ukhuwah, ma'rifat, semua ada di qalbu. Seyogianya manusia semuanya, terutama yang beragama Islam, mempunyai qalbun salim, hati yang selamat dari segala muhlikat, dari segala ektas negatif. Pertama, hati akan menerima khawatir ilahiyah, illumination from Allah yang bersifat hidayah, petunjuk, iman, bertakwa, ikhlas, itu namanya khawatir ilahiyah. Harus mampu menolak khawatir syaitaniyah. Kalau ada bisikan dari syaitan yang menggoda, yang mengajak kita menyimpang dari kebenaran, harus kita tolak. Tapi kalau yang datang itu adalah khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah, illumination from Allah, ayo kita terima. Yang isinya ada itu tadi, syukur, ridho, sabar, tawakal, mahabbah, ukhuwah, ma'rifat, khawatir ilahiyah. Manusia yang begini disebut mempunyai hati yang qulubun mukhbitah, hati yang bersih, hati yang jernih. Kalau hati bersih, mukanya akan jernih, raut mukanya akan damai, parasnya akan sedap dipandang, semua orang akan simpati, semua orang akan tertarik. Mukanya bersih, mukanya bersahabat, tidak ada raut muka yang serem atau tanda-tanda permusuhan, tidak ada. Itu yang saya lihat dari sosok Pak Malik, selalu tersenyum, selalu humble, selalu bersaudara dengan siapapun, mukanya jernih, mukanya harmonis. Itu lahir dari hati yang penuh dengan hidayah, hati yang penuh dengan khawatir ilahiyah, jauh dari khawatir syaitannya atau waswas syaitan. Yang kedua, khawatir malakutiyah, illumination, bisikan dari malaikat yang mengarahkan kita, membantu kita agar semangat beribadah, beramal soleh, diberi ilmu pengetahuan, ilham, diberi kemudahan, keringanan melaksanakan ibadah. Itu berarti ada pertolongan atau khawatir malakutiyah. Sholat dengan ringan, sholat tahajud dengan ringan, bangun malam sholat tahajud, baca Quran dengan senang, sedekah, zakat, jariah, infak dengan murah hati, dengan tangan ringan, tidak merasa berat. Puasa Ramadan dengan senang hati, melaksanakan umroh, haji dengan senang hati, tidak rasa berat ibadah.
Itu kalau orang mendapatkan khawatir malakutiyah. Jangan sampai kita hanya mendengarkan khawatir nafsaniyah, bisikan dari ego kita. Mau sholat malas, sholat tahajud malas, zakat sedekah jariyah sayang eman-eman, berat hati, puasa Ramadan malas, lapar-lapar malas, pergi haji buang-buang duit, sayang-sayang uang. Pergi haji apa artinya itu? Itu namanya khawatir nafsaniyah, hawajis nafsaniyah. Mari kita usahakan kita memiliki hati yang punya makom, memiliki kalbu yang punya status. Nah, syaratnya hati yang punya makom, hati yang menerima khawatir ilahiyah dan khawatir malakutiyah. Jangan sampai hati kemasukan khawatir syaitaniyah, iblisiyah, atau khawatir nafsaniyah, hawajis nafsaniyah. Caranya bagaimana caranya? Mari kita belajar step by step, kita menjadi manusia yang memiliki hati yang baik. Misalkan kita akan marah pada seorang, hati kita nasihatin, jangan marah, sabar sajalah. Kita punya rencana mau korupsi misalkan, mau menipu orang, hati kita akan bersuara, jangan, itu salah, itu dosa. Hati kita punya kemauan mau jahat, berbuat jahat, pasti hati kita akan khawatir malakutiyah, akan mendorong kita menjadi orang yang baik. Nah, saya lihat dari sosok Pak Malik ini, seorang yang selalu dilimpahkan kepadanya khawatir ilahiyah dan khawatir malakutiyah. Jadi manusia yang hampir sempurna itu, kalau yang sempurna sekali nggak ada, kecuali Nabi Muhammad yang sempurna sekali. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang sempurna 100%. Tapi kita usahakan kita mendekati kesempurnaan, yaitu ketika kita mempunyai otak yang cerdas, otak yang selalu menggunakan logika objektif, dan mempunyai himmah dan azimah, dan puncaknya kita mempunyai hati yang penuh iman dan takwa. Ayo semuanya kita belajar menyempurnakan diri kita masing-masing. Allah akan menolong kita, memberi kemudahan kalau kita betul-betul ada kemauan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli yazidkum was'aluni yu'tikum, kata Allah. Dzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku atas segala nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahi nikmatku kepadamu. Mintalah kepadaku, jangan minta kepada siapa-siapa, niscaya aku akan beri apa yang kamu minta. Ini namanya takwa. Betul-betul orang yang sudah mencapai makom takwa, makom syukur, sabar, qanaah, ridho, semua akan menjadi baik. Hatinya baik, hawa nafsunya benar, baik, terarah, kecerdasannya baik. Itu yang kita harapkan. Semoga sahabat saya Bapak Abdul Malik Ghulam Rasul yutawil umrah, panjang usianya, fi sihhatin daimah, selalu diberi kesehatan yang prima, yang maksimal, fi khidmati dinillah, dalam berjuang menjalankan agama Allah dan mencapai cita-citanya, membangun keluarga yang salihah, manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Bisnis beliau adalah karpet, Alhamd namanya, dan sering sekali beliau menyumbangkan karpet-karpetnya untuk masjid, musola, para ulama, para kiai. Contohnya Gus Dur misalkan, selalu karpetnya baru, itu kiriman dari Pak Malik. Begitu pula beliau punya restoran bubur ayam,
itu sering sekali sedekah pada fakir miskin dengan makanan yang dihasilkan dari restoran tersebut. Jazakallahu khair. Wa barakallahu lahu wa lidzurriyyatihi jami'an fid dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul faqir lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.